Gergaji mitra pada pipa kotak, memotongnya pada sudut 45 derajat sesuai ukuran yang dirancang, 2 panjang dan 2 pendek disambungkan bersama, sebagai kerangka badan kendaraan. Dengan las busur tekan, menyatukan mereka menjadi satu kesatuan baja pipih dan pipa kotak yang disambung di ujung kerangka untuk memasang roda belakang. Pertama, las dengan baik, di kedua sisi juga dilas 2 aksesori kecil, nanti memudahkan pemasangan alat lipat chassis. Kerangka ini sangat sederhana. Bagian depan yang tetap sudah digambar, bagian bawah sudah cukup. Tempatkan pipa kepala dengan baik, sambungkan pipa bawah ke kerangka, sekarang harus lurus, tidak bisa, gunakan mesin pembengkok pipa hidrolik, sedikit tekan, buat lengkungan. Baiklah, lepas, letakkan di atas gambar, sangat sempurna. Pertama, pastikan keduanya terpasang dengan baik, kemudian las dengan kerangka menjadi satu kesatuan, struktur pipa tunggal jelas tidak presisi, gunakan alat ini untuk menggantung 2 pipa. Ambil satu dari kiri, satu dari kanan, las dengan kuat, jadi sangat kokoh, lembaran stainless steel setebal 2 mm. Letakkan di atas kerangka untuk dijadikan panel, digunakan untuk menginjak, terus melakukan pengelasan dengan baik. Kemudian gunakan mesin gerindra untuk menghaluskan bekas las agar lebih terlihat bagus. Angkat kerangka, pertama cat menyeluruh dengan cat dasar hitam, lalu cat dengan cat permukaan biru yang cantik. Letakkan di bawah sinar matahari untuk mengeringkan. Sebuah potongan pipa kotak kecil, dengan alur ban di bagian atas, menggunakan alat pembuka untuk membuat lubang di kedua ujungnya, kemudian menggunakan gergaji mitra pada pipa kotak untuk memotong setengah dari pusat lubang, dan juga membuat satu lubang di tengah, mengganti satu ujung dengan pipa bulat, mengelasnya dengan kuat, dan teknik pengecatan menyeluruh sama seperti sebelumnya. Lihat saja. Sangat cantik. Masukkan garpu depan ke dalam pipa kepala, pasang grup sumbu dengan baik, semua ini adalah komponen standar sepeda. Kemudian pasang jalur kabel, kencangkan dan kunci baut, siap untuk memasang ban lebar berulir tulang untuk menempatkan semua roda dengan baik dan menumpuk lembaran pasir. Kencangkan baut dengan baik, bawa ke dalam, periksa posisi dengan baik, tekan garpu depan, kencangkan mur pengunci, roda belakang skuter dilengkapi dengan motor tanpa sikat 1500 watt, juga merupakan ban lebar. Sangat stabil saat memasangnya ke bodi kendaraan, sebuah sepeda kecil dengan setang, pertama pasang torsi setang yang sesuai, masukkan setang, periksa sudut dengan baik, kencangkan baut, juga harus memasang bantuan rem depan dan belakang dengan baik, agar keselamatan berkendara terjamin pada papan gas. Masukkan dan kencangkan dengan baik, jenis setengah ini dapat menghindari kesalahan putaran. Setelah itu pasang setang belakang, cara pengoperasiannya sama dengan skuter listrik berbagi, pasang satu rem cakram otomatis depan yang sesuai dengan tumpukan pasir. Pasang satu roda belakang, satu monitor pemandangan malam, dipasang di tengah, memudahkan pengamatan berbagai nilai, siapkan banyak baterai 18.650 meter dan dudukan tetap yang sudah dicetak. Mulai pasang baterai, 3 pasang positif sebagai satu kelompok, 3 pasang negatif sebagai satu kelompok, disambungkan menjadi 6, pasang positif dan negatif secara bergantian. Kemudian pasang dudukan tetap di atas dengan baik. Letakkan strip, gunakan mesin las titik untuk mengamankannya ke baterai, membentuk sambungan seri dan paralel, total ada 78 baterai, tegangan dan jenis baterai harus sama agar bisa dirakit bersama. Pekerjaan ini bisa dilakukan, karena keterbatasan ruang pada chassis, baterai dibagi menjadi 2 bagian. Di sini juga ada satu area kecil, sebuah papan pelindung baterai litium, yang dapat mencegah kerusakan baterai. Pertama, solder semua kabel terhubung dengan baik, lalu sambungkan ke papan pelindung, pastikan tepi insulasi tape dalam kondisi baik, maka grup baterai selesai. Masukkan ke dalam chassis, sebuah pengendali gelombang getaran, tempatkan dengan baik, sambungkan semua kabel, tambahkan satu port pengisian di sisi untuk kemudahan pengisian, tutup dasarnya, kencangkan semua skrup. Siapkan stiker anti-selip, tempelkan di panel, jika diinjak, akan licin, coba saja, bisa. Masih kurang satu set lampu depan dan lampu belakang, siapkan papan berbasis aluminium yang dilapisi tembaga, cetak sirkuit dengan baik, papan aluminium memiliki lapisan isolasi konduktif panas, dapat digunakan untuk pendinginan lampu LED dengan menggunakan mesin pemanas beberapa kali. Memotong jalur dengan baik, hanya menutupi bagian yang diperlukan, masukkan ke dalam kotak, tuangkan bahan ukiran, dan hilangkan bagian tembaga yang tidak diperlukan. Lampu depan dan belakang menyatu, gunakan mesin gerindra untuk memisahkannya, semprot dengan bubuk tembaga, kemudian bersihkan, untuk memperlihatkan bagian jalur tembaga yang dipertahankan. 6 lampu LED, oleskan pasta termal di bawah lampu, lalu perlahan-lahan solder lampu, gunakan penyedot solder untuk menghubungkannya ke sirkuit, dan tempelkan chip penggerak untuk memastikan keamanan lampu. Bagian belakang dilapisi pasta termal, tempelkan pada papan pemasangan, lensa 30 derajat digunakan untuk memfokuskan cahaya, jangan lupa menempelkan perekat di bagian bawah, setiap lampu dilengkapi dengan satu lensa, pasang pada garpu depan, dan cetak sebuah casing, merekatkan dengan silikon agar tahan air. Lampu belakang sudah siap, hanya butuh tempat pemasangan, dibuatkan sebuah mudguard sederhana, diletakkan di belakang. Pasang lampu belakang dengan 9 lampu merah menggunakan skrup, juga dilapisi pasta termal, sehingga dapat mengantarkan panas ke bodi kendaraan. Kencangkan skrup, sambungkan kabel, gunakan barang cetakan dan papan akrilik untuk membuat penutup lampu, posisi sudah ditentukan, kencangkan dengan skrup. Siapkan modul relay dan konverter tegangan, sambungkan bersama, masukkan ke dalam casing yang dicetak, sambungkan kabel lampu dengan baik, lalu sambungkan ke penutup baterai yang sudah dicat dengan baik. Masukkan dengan baik, colokkan ke dalam headphone yang penuh,
tempelkan dengan isolasi, terakhir tutup alasnya dan kencangkan skrup, maka lampu sudah siap menyala. Hasilnya cukup bagus, bisa, efek lampu belakang juga luar biasa, sudah gelap, buka, lihat, cukup berguna, orang di depan bisa melihatmu, orang di belakang juga bisa menemukanmu. Di layar dapat dilihat sisa daya dan kecepatan berkendara. Ban lebar ini memiliki area kontak yang lebih besar, daya cengkeram yang lebih kuat, dan lebih stabil saat bergerak. Kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km. Untuk skuter, sudah cukup untuk mengaktifkan cruise control, sehingga bisa melepaskan gas dan berkendara, menghindari tangan lelah, benar-benar menjadi alat transportasi yang hebat.